Kalau Ah, kita bicara, kita harus punya data. Pak Ustadz kan nggak punya data, hanya buat judul captionnya seperti itu. Tetapi buktinya nggak ada. Maria menyembah anaknya nah, nggak ada. ini judul, Bang. Anda paham nggak judul yang saya bawa nih? Iya, tetapi nggak ada di situ, nggak ada jawabannya. Anda kan mau Maria bertanya ke Maria Kristen, menyembah Maria anaknya. menyembah. Nah, Ya, ah, jawabannya kan ada. Jawabannya kan ada. tadi tadi Kristen Betul? 2 sebelum Anda naik ada. Oh, itu mereka lah Hah? yang punya Kristen pemikiran. Kalau saya, yang lain mengatakan Kristen yang lain tadi naik, mereka Maria itu menyembah Yesus. Kata Abang dia enggak. Ini menjawab, mana yang betul? dia menjawab Ah, pakai apa? Kalau dia menjawab bukan pakai dalil, ah, berarti itu menurut pemikiran dia. Betul dia? hmm. Kalau dia menjawab pakai dalil, artinya itulah yang sesuai. Kan faktanya memang tidak ada. Di dalam Bible tidak ada Maria menyembah anaknya, kan nggak ada di situ. Lalu kayak kayak Kalau gimana ada, Bang? Tuhannya Maria siapa berarti? Tuhannya Maria Bapa. Karena Tuhan di dalam Kristen itu Bapak bukan Yesus. tidak ada juga Bapa di surga, itu juga Tuhan. Terus Yesus juga Tuhan, Roh Kudus juga Tuhan. Nah, Makanya disebut dengan tiga dalam satu. ada berapa Tuhan tuh? Tiga. Tiga. Tiga Tuhan ya. Kalau kan Tuhan, kan cuma tiga, Hmm, karena Tuhan hmm, satu. hmm. Hmm. Tuhannya tiga teman-teman. Macam mana ya? Udah bak kayak Ah, transformer aja kan kayak gitu. Bergabung katanya kan gitu ya. Ah, sekarang saya tanya ah. kepada, menuhankan itu seperti apa? Ini yang biasa dilakukan edis. Kata menuhankan di dalam konsep Menuhan Islam lah. kan itu mengikuti Bang ya, mengikuti, menaati, terus juga ya Patuh enggak? menuhankan itu Patuh enggak? melakukan ritual penyembahan. Tuh, Ya, ya. Terus kalau melakukan ada, ritual penyembahan. hmm, iblis bisa dituhankan nggak? Lalu Nggak, iblis, maksud bagi saya yang mau bertanya, menuhankan iblis bisa nggak orang silahkan. menuhankan iblis? Bisa, Bisa nggak bisa. orang yang menuhankan iblis? Bisa. Nah, Kenapa? Kenapa? jadi iblis adalah Tuhan bagi orang yang menuhankan. Setuju atau tidak? Ya, iblis bisa dituhankan Bahkan di oleh dalam orang yang Islam menyembah itu iblis, kan anak hawa buah nafsu iblis. itu bisa menjadi Tuhan. Betul atau tidak? Betul nggak? Mm-mm. Apa beda hawa nafsu? Apa beda hawa Hmm. nafsu dengan iblis? Saya mau tanya dulu. Apa beda hawa Apa nafsu beda hawa nafsu dengan dengan iblis? iblis? Hmm. Bukankah hawa nafsu yang dimaksud adalah sesuatu yang dikehendaki oleh iblis? Nggak ada hubungannya Jika hawa orang nafsu dengan mengikuti, iblis. oh nggak ada hubungannya. Nah, terus Nggak yang ada hubungannya. menuhankan hawa nafsu itu Iblis ya iblis. hawa Menuhankan hawa nafsu? nafsu. Kan gitu. Bukan berarti Hmm, menuhankan iblis. Beda, nggak nyambung. Beda bang. hmm. Menuhankan hawa Orang nafsu yang artinya dia menuhankan hawa selalu nafsu, mengikuti hawa nafsu dia. Beli mau makan ini dia beli, ya. mau begini begitu, mau bermewah-mewah dia langsung kerjakan kayak gitu. Orang yang Itu menuhankan menuhankan hawa hawa nafsunya nafsu, dia. apakah dia menuhankan? Saya tanya dulu, apakah orang yang Menu, menuhankan hawa nafsu atau menuhankan iblis, dia menuhankan Allah juga? Betul? Orang yang menuhankan hawa nafsu itu bukan berarti Ketika dia dia melakukan tunduk ritual patuh untuk kepada menyembah hawa hawa nafsu nafsu atau kepada gitu. iblis, ya. Saya bertanya, orang Hmm. menuhankan iblis, menuhankan hawa nafsu. Apakah dia menuhankan Allah juga? Apakah bisa dikatakan Tuhannya Allah? Karena dia tunduk patuh kepada iblis Maksudnya yang mana? atau kepada hawa nafsu. Saya bertanya, Yang ada tunduk orang yang yang menuhankan tunduk hawa kepada nafsu. iblis. Bang gini. Orang yang menuhankan hawa nafsu kan kayak gitu. Terus apa hubungannya dengan iblis tadi? Saya Ya, nggak ngerti. Eh, eh, apa hubungan dengan iblis? Bukankah hawa nafsu eh. itu dikendalikan oleh iblis?
Ah, itu katamu. Bukankah hawa nafsu? Nah, itu katamu berarti. Mana di mana datanya kayak gitu? Tapi benar atau tidak ada orang yang menuhankan hawa nafsu di dalam Islam? Ada nggak? eh jadi yang Ada namanya nggak? menuhankan hawa nafsu mengikuti hawa nafsunya, bukan melakukan ritual penyembahan kepada hawa nafsu. Ah, kayak gitu. Tetapi menuhankan tidak? Menuhankan hawa Ya, nafsu tidak? menuhankan hawa nafsu artinya mengikuti yang selalu dilakukan oleh hawa nafsu, betul? Hah? Bukan berarti menuhankan yang dimaksud Hawa adalah nafsu? menyembah, bukan? Iya, saya tidak mengatakan orang menyembah hawa nafsu. Saya kan tidak Iya, nggak mengatakan ada orang menyembah hawa nafsu, nggak ada. Karena hawa nafsu itu bukan Tuhan. Yang namanya menuhankan hawa nafsu artinya mengikuti ya hawa nafsu dia sendiri gitu. Lalu Kalau dia mengikuti hawa nafsu, apakah dia mengikuti Allah juga? Pertanyaannya, ya tergantung orangnya, Bang. apakah kalau dia menggunakan hawa Allah nafsu, Allah berarti kan dia Allah mengikuti Allah dengan gini, Allah dengan hawa nafsu beda, beda. Oh iya, gimana bedanya? Nggak nyambung, Ya saya tahu nggak saya. nyambung. Saya tidak mengatakan hawa nafsu itu sama dengan Allah. Saya bertanya Tahu, aja, ada orang yang menuhankan hawa nafsu. Orang tunduk patuh kepada hawa nafsu. Ya, ketika dia menundukkan dirinya kepada hawa nafsu, apa pantas dia apakah Tuhannya itu Allah juga? Kalau dia menuhankan hawa nafsu. Kalau dia bertuhan Allah nggak Subhanahu wa pertanyaan taala lalu dia mengikuti hawa nafsunya, terus apa masalahnya? Artinya, Ibaratnya dia gini kayak gini, dia tunduk patuh kepada Allah lalu hawa nafsunya ingin beli rumah 1 miliar. ketika Terus dia kayak tunduk gitu. kepada Terus hawa apa? atau kepada iblis. Dengar dulu penjelasan saya. Ketika dia tunduk dan patuh kepada hawa nafsu, artinya dia tunduk tidak kepada Allah? Kan tidak. Dia tidak patuh kepada Allah karena dia mengikuti hawa nafsunya. Betul? Pak, bentar Betul dulu. tidak? Betul. Hawa nafsu dengan Allah itu nggak sepadan analoginya. Makanya saya katakan. Hawa nafsu Saya tidak itu mengatakan bukan harus disembah. Iya, makanya nggak usah digabung. menyembah. Apa arti hawa nafsu gitu? Itu masalahnya masalahnya aneh gitu. Begini, Yusuf PI tuan saya mengikuti tuan yang lain misalkan. Apakah saya bisa mengatakan Yusuf PI itu tuan saya? Kan tidak. Berarti tuan saya orang Oh, yang saya bukan tuankan kayak itu. gitu analoginya. Bukan kayak gitu, Bang. Beda. Bagaimana? Yang namanya seseorang menuhankan Allah, lalu dia menuhankan hawa nafsunya, ya dia tidak syirik menuhankan Allah, ya lalu dia menuhankan hawa nafsunya, artinya mengikuti hawa nafsunya. Bukan berarti Tuhan jadi dua, bukan. Berarti dia tunduk kepada Allah. Tunduk nggak dia pada Allah? Patuh dia pada Allah. Kalau Ketika dia menuhankan kalau hawa dia nafsu. mengikuti hawa nafsunya, dia tunduk pada hawa nafsunya. Udah. Dia tunduk kepada Allah. Nah, berarti Tuhannya Di siapa? lain waktu Allah atau dia hawa tunduk nafsu? kepada Allah. Di lain waktu, contoh kayak gini saya ya. Ketika Saya menuhankan hawa nafsu nih. Coba biar Anda ngerti gitu ya. Saya mengikuti hawa nafsu saya. Ya. Saya nih bernafsu nih, Ya. pengen bikin rumah aja dah ya, yang begini begitu. Terus juga besar kan kayak gitu. Itu hawa nafsu saya. Ingin bikin rumah yang gede, yang fasilitasnya lengkap kan kayak gitu. Saya turuti, lalu saya bikin apapun yang saya mau, saya bikin gitu, menuhankan hawa nafsu. Di lain sisi, ya saya sholat ke masjid, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Ya, Bukan terus? ada berapa Tuhan di situ. Artinya ya yang merujuk kepada hawa nafsu bukan masalah penyembahan, bukan.
Saya tidak menyebut Kayak penyembahan. gitu. Saya nggak ada menyebut penyembahan. Yang saya katakan, Iya makanya ketika artinya Yusuf PI artinya gini. Tidak bentar biar Anda paham Bang ya. Apa-apa. Biar Anda paham Coba. gitu ya. Biar Anda Ketika- paham. Jadi ya yang namanya hawa nafsu itu beda dengan Tuhan. Jangan disamakan gitu. Nggak jelas jadinya. Terus menuhankan hawa nafsu itu apa namanya? Menuhankan hawa nafsu itu bukan berarti nyembah Yang hawa menuhan- nafsu. Bukankah hawa nafsu itu Tuhannya? Hawa nafsu bukan Tuhan. Hawa nafsu itu diri kita ingin melakukan sesuatu. Artinya dia patuh kepada hawa nafsunya, betul? Aneh gitu. Betul nggak? Iya. Ketika Dia orang patuh dengan menuhankan hawa nafsu. nafsunya, artinya dia patuh Ah. kepada hawa nafsunya. Betul? Ah, Ketika dia Halo? patuh kepada hawa nafsu, berarti dia tidak patuh kepada Allah. Betul? tidak patuh kepada Allah. Terus Dia tidak patuh kepada Allah. Betul atau tidak? Betul kan? oke, terus Artinya dia tidak taat, tidak percaya lagi kepada Allah, lebih tunduk dia kepada hawa nafsunya. Makanya dia disebut menuhankan hawa terus? nafsunya. lalu Ya. Ya itu. Lah, Ketika terus orang apa intinya apa tunduk gitu? kepada iblis, Kami juga udah tahu yang abang kata katakan itu. Kami Islam udah tahu menuhankan menuruti Ya, hawa nafsu, paham kami, udah tahu gitu. Kesimpulannya, saya sebut kesimpulannya, ketika orang menuhankan hawa nafsu, artinya dia berpaling kepada Allah. Betul? Dia berpaling kepada Karena Allah. dia tidak patuh Berpaling kepada betul Allah, itu. lebih patuh kepada Terus betul kan? Nah, berarti dia tidak menuhankan Allah, tapi menuhankan hawa nafsunya. kan gak nyambung ke Allah pula. Apa hubungannya dengan Allah gitu? Waktu dia Ini menuhankan ada hawa dua nih. nafsu ya Ini hawa bikin nafsu. waktu dia bikin nih gini aja saya sudah contohkan, bayangkan kayak gini ya. Dia menuhankan hawa nafsu ya, saya bikin rumah kan kayak gitu ya. Bikin rumah saya turuti terus nafsu saya, itu namanya istilahnya hawa nafsu dituhankan kayak gitu. Bukan berarti saya menyembah hawa nafsu, bukan. Kayak gitu, nggak ada kaitannya dengan sesembahan saya Allah. Makanya nggak nyambung gitu. Kita kan hawa nafsu tidak disembah. Begini nih, menyembah. Ini ada dua nih. Yang warna putih itu Allah. Yang warna merah itu hawa nafsu. Nah, ketika orang tunduk kepada yang merah ini, artinya mengabaikan yang ini, betul atau tidak? Betul kan? Analogi betul. Anda aja udah salah, Bang. Salah. Bukan Apakah kayak ini gitu sama dengan analoginya, ini? karena nggak sejenis. Sama, ini nggak sama betul Pak Ustadz. Dua ini warnanya aja beda. Ketika saya lebih cenderung ke yang merah, artinya saya mengabaikan yang putih. Saya nggak akan percaya dengan yang putih. Berarti Tuhan saya yang ini, Belum yang merah tentu. ini. Belum tentu kayak Siapa gitu. bilang? Nah, Karena apakah dia Allah beda jenis, udah dibilang. Kalau Anda memilih Apakah keduanya ini tuh katanya Anda lebih condong ke merah ya, lalu Anda mengabaikan yang putih, belum tentu. Karena beda jenis dia. Beda jenis. Iya. Tuhan dengan hawa nafsu mau Berarti Anda saya banding lebih- nggak cocok. Artinya. Nggak cocok, artinya, makanya Pak Bang Ustadz, kayak gini ya. Kayak gini, makanya cara Artinya saya memahami lebih- Tuhan tuh ya. dibanding percaya yang ini. Coba. Betul enggak? Anda cari analogi Saya yang pakai- apple to apple gitu. Pada patuh kepada ini. Ini enggak berarti Masalahnya, bagi saya. Bang, Kalau saya patuh kepada ini, Allah ini dengan enggak berarti kepada saya. masalahnya Allah dengan Ayo, hawa ngomong aja nafsu dulu. itu beda. Ya, saya tidak mengatakan sama. Ini aja beda nih.
Ini beda Pak Ustaz. Ya artinya kalau Ini beda, beda. di satu sisi Ini saya, di satu sisi saya menuruti hawa nafsu saya, bikin rumah, kan kayak gitu. Di satu sisi saya menyembah Tuhan saya, Allah. Tidak seperti itu. Bukan berarti Tidak ada dua mengatakan Tuhan seperti saya, itu. bukan. Saya patuh kepada yang menyerah. Makanya Ya. makanya saya Kepada bilang yang kan nggak tapi saya cocok gitu analogi Anda. Ketika saya tunduk kepada Yang pas yang itu merah, anak berarti ini nggak ada pas artinya yang di pas hadapan itu saya. gini Bang ya. Yang pas itu analogi dari saya Apa? punya nafsu ya, Jangan punya ada. nafsu Tuhan itu ingin adalah bikin rumah 1 miliar. pencipta Lalu langit dan bumi saja, lalu bukan. saya bangun Bukan sesuatu nih yang ya, dipatuhi atau rumah itu 1 miliar. Jadi logikanya kayak gini Bang, saya mengikuti hawa nafsu saya pingin beli atau bangun rumah harga 1 miliar. Saya ikuti terus, oh ini keramiknya begini, seperti itu, pokoknya sesuai desain saya. Sampai gila gitu, sampai saya lalai dengan ibadah saya, kan anggap kayak gitu ya. Lalai dengan ibadah saya waktu mendesain rumah saya kayak gitu. Lalu ya, sudah jadi tuh rumah, habis itu saya sholat ke masjid. Ayo, masjid dengan Tuhan saya beda. Terus poinnya apa? Kan kayak gitu. Makanya poinnya Anda jangan menganalogikan yang tidak apple to apple gitu, bikin bingung orang. Gitu. Saya sudah paham. Anda mau membanding jeruk dengan apel masalahnya. Bukan, ini masalah ketundukan tadi, tunduk ketaatan tadi. Saya Iya, tidak membanding tahu, Allah paham. dengan hawa nafsu, ya jelas berbeda. Saya tidak menyamakan ini dengan ini. Tetapi ketika saya tunduk kepada ini, apakah ini saya patuh kepada ini? Kan tidak. Berarti saya lebih patuh kepada Belum ini. tentu. Maka disitulah konsep menuhankan itu bagi kami adalah kami mematuhi, kami mendengar, kami tunduk, kami patuh kepada inilah yang disebut menuhankan. Ketika saya menuhankan ini, berarti ini tidak Tuhan bagi saya. Yang Tuhan bagi saya adalah ini. Tidak Tuhan. Nah, seperti itu. Kalau Anda Itu mengatakan analogi Anda gitu, betul. kalau Tuhan itu hanya Kalau analogi Anda, kalau analogi Anda seperti itu betul, tapi kalau Anda tadi membahas tentang Allah, hawa nafsu dengan Allah, itu kayak jeruk dengan apel gitu, nggak nyambung. Hawa nafsu dengan Allah kayak jeruk dengan apel, masalahnya nggak cocok. Makanya Anda tanyakan ada berapa Tuhan kata Anda di situ, ya. Kan kata Anda, makanya Anda bertanya, maka ada berapa Tuhan di situ? Kok Anda bertanya Tuhan, sedangkan Anda mau membanding sesuatu yang tidak sama, apel dengan jeruk. Saya tidak menyamakan juga, tidak membandingkan Gimana? kesamaan. Ini jelas berbeda dengan putih. Saya patuh kepada ini. Saya tunduk kepada ini. Apakah saya juga tunduk kepada ini? Kan tidak. Pasti saya tunduk kepada yang ini. Ketika saya tunduk kepada ini, apakah saya patuh kepada ini? Tidak. Berarti ini bukan Tuhan saya, tapi ini Tuhan saya. Ketika saya tunduk kepada ini, berarti saya patuh pada ini Tuhan saya. Bukan yang ini. Anda sadar nggak Anda itu bicara? Makanya di dalam Anda memegang dua benda yang Anda samakan gitu. Tidak disamakan. Warna aja beda. Saya tidak menyamakan. Ini beda. Ini beda. perhatikan ya. Kenapa saya bilang menyamakannya? Kata Anda, kalau saya lebih condong ke remote daripada gunting ini, maka saya akan mengabaikan gunting ini, kan gitu. Berarti saya menuhankan remote. Betul. Kan gitu. Tidak menuhankan gunting, kan kata Anda. Nggak cocok. Karena apa? Betul. Nggak apple to apple. Perbandingannya remote dengan gunting, beda kegunaan. Karena bagi Gimana kami, sih? Dengar dulu saya. Bagi kami, Makanya menuhankan itu suatu yang lepas analogi lain. Anda itu. Aduh. Makanya Bang, apple to apple. kata menuhankan
itu ada sesuatu yang wajib kami patuhi. Kami tunduk. Ketika kami tunduk kepada ini, berarti kami tidak tunduk kepada, berarti ini bukan Tuhan kami. Ketika kami tunduk kepada ini, berarti ini bukan Tuhan kami. Jadi Tuhan itu bagi Artinya kami gini, adalah Bang. sesuatu yang kepadanya kami tunduk patuh. Kalau kami tidak tunduk kepada ini, berarti Ya. ini bukan Tuhan kami. Tapi kami tunduk kepada ini. Mm-mm. Oke? Mm-mm. Jadi kata Jadi kan, menurut adalah jadi- kita menyerahkan kepatuhan dan kita kepada objek. Itulah yang menjadi Tuhan kita. Karena dia mengendalikan kita. Dialah yang kita, kalau dia suruh terjun ke sungai, suruh lompat, kita akan lompat. Sama juga dengan ini. Berarti saya tidak mendengarkan kata-kata ini. Saya lebih mendengarkan kata ini. Karena ini menyuruh saya lompat. Saya lompat. Sama juga. Kalau saya mendengarkan ini, berarti ini tidak saya pegang nih. Ini saya buang. Berarti saya patuh tunduk kepada ini. Dan inilah yang wajib saya patuhi. Saya tunduk. Karena kata menuhankan itu bukan hanya sekedar Bang. Tetapi Belajar dulu Anda menganalogikan, Bang. Karena Anda menganalogikan sama-sama keduanya adalah botol yang Anda pegang. Sejenis gitu. tetapi saya tidak mengatakan ini sama. Ini tidak sama. Coba ambil Ini yang warnanya lain. aja beda. Ya, kalau tidak sama, Oke, ini kenapa aja. Anda banding? Ini HP. Udah tahu Anda tidak sama, beda ngapain dulu nih. dibanding? Kan gitu. Heran saya, ngapain dibandingin? Udah Justru tahu karena tidak kata sama, Anda saya bandingkan. ini kata Anda tidak Jadi- sama kayak gitu, tidak sama. Lalu ngapain Anda bandingin? Udah jelas nggak sama tapi dibandingin Karena gitu. Kalau dia Ah. kalau sesuatu yang sama itu tidak bisa dibandingkan. Dia sepadan. Kalau ini HP dengan HP spek dia sama. Katakanlah ini HP, ini juga HP. Aku tidak akan mengatakan, tapi ini beda. Ini sisir, ini HP. Nah, sisir dengan HP ini benda yang lain, benda yang berbeda. Namanya saja beda. Ketika saya memegang HP, memegang sisir, dan saya lebih mengutamakan sisir ini, berarti ini bukan yang harus saya patuhi, tapi saya lebih patuh kepada sisir ini. Makanya HP dengan sisir ini tidak bisa bersatu. Jadi bagi kami menuhankan itu adalah sesuatu yang pantas untuk kami patuhi. Ketika kami tidak patuh, Bang, berarti ini bukan sadar- Tuhan kami. Sadar nggak Anda itu menganalogikan ya, membanding sesuatu yang beda gitu. Itu analogi macam apa gitu, membanding beda. sesuatu yang beda. Yang satu gunanya HP ya, yang satu tadi gunanya beda lagi. Lalu ngapain? Udah tahu Enggak, beda kalau saya ngapain mau dibanding pula? sesuatu yang sama. Ah, Nah, dengar saya dulu. nggak ngerti gitu. Sudah Kalau tidak sudah ini tahu sama, ya apa yang- itu beda, lalu Anda banding kayak gitu. Iya, makanya kalau saya mengatakan ini sama, apa yang mau kita bandingkan? Kalau ini sama, Ya kalau yang kita mau dibandingkan kalau ini bandingkan sama? jeruk dengan jeruk bisa. Apakah jeruknya ini manis atau tidak? Kan kayak gitu. Jeruk rasanya gimana atau tidak? Kan berbeda. kalau jeruk dengan jeruk tuh. justru objek yang berbeda itulah kita bisa bandingkan kemana kita mengarahkan diri kita. Kalau kita mengarahkan diri nggak kita bisa, kepada Bang. ini, berarti kita atur kepada ini. Objek Kalau yang kita beda itu, kepada ini, berarti kita objek yang beda itu Bang, beda nggak bisa dibandingin. Paham nggak sih? Kalau ini sama, Paham nggak sih apa yang Anda? mau dibandingkan? Kalau ini sama, apa yang mau dibandingkan? Kalau ini Coba sama, kayak apa yang gini mau saya dibandingkan? kasih- Saya tanya dulu. Saya kasih contoh sama Anda Nah, ya, kalau biar itu Anda penting, ngerti kalau itu aja dah. penting, apa ya? Nah, ya Nah, kalau ini apa yang ini mau kita gunting bandingkan? dan Ini kan ini sama nih. remote, ya. Nah, ini, tuh di tangan Anda tuh. Itu kan hal yang sama. Nah, ini Hal yang sama Ini hal yang atau sama. Apa yang mau kita atau bandingkan? jeruk Mungkin ya, beda. atau jeruk dengan jeruk. Ada berapa jumlahnya? Terus apakah rasanya beda? Makanya membanding tuh Tapi jeruk jeruk juga, dengan kan? jeruk.
bukan jeruk dengan apel. Jangan gunting dengan remote Anda banding. Nggak sama. Kalau jeruk sama jeruk, kita mau cari perbedaannya di mana? Jadi kayak Kalau gini kita aja mau kesimpulannya, bandingkan jeruk ya dan jeruk, kesimpulannya gini Bang. rasanya sama. Kesimpulannya ayat yang Anda bawa ini bendanya, ya. Terus yang saya sembah ini bendanya. Nggak bisa dua ini dibanding. Karena beda. Beda lah, gitu. Ayat Dibandingkan. Kalau ini sama apa yang Ini- dibanding? ini menuhankan hawa nafsu bentuknya kayak gini. Lalu saya menuhankan Tuhan saya, ya Allah, kayak gini bentuknya lah. Ini cuma pemahaman aja gitu ya. Lalu mau kita bandingkan kayak gini, beda, nggak bisa dibandingin. Makanya analogi Anda salah. Dibandingkan. Kalau ini Aduh. Kalau sesuatu yang sama, contoh jeruk dengan jeruk, ya. dibandingkan. Mari kita banding, ya, jeruk dengan jeruk. Atau kayak gini aja nih, saya ada punya dua benda yang sama. Kan kacamata saya dua nih, ya. Wajar nih kacamata banding kacamata. Apa yang mau dibandingkan? Bagaimana ya? Bagaimana ini keterangannya, kehitamannya, ketebalannya, terus yang gini kayak gimana? Bisa boleh dibanding karena benda yang sama gitu. Oke, benda yang sama. Tapi kalau Anda mau membanding kacamata dengan gunting, nyambung nggak? Membanding kacamata dengan Kalau dia gunting. sama, apa yang mau dibandingkan? Kalau kacamata Aduh. Itulah ya, jadi, makanya pahami kalau Bang dia ya, analogi Anda itu salah. dengar dulu. Kalau dia gunting dengan gunting, apa yang kita bandingkan di situ? Kan sama-sama gunting. Ketajaman, Sama-sama gunting. ayo. Iya sama-sama gunting, ketajaman juga, kita kan? banding. Gunting juga kalau sejenis, boleh dibanding. Kalau gunting dengan remote, ngapain Anda banding? Anda udah tahu tadi hawa nafsu dengan Tuhan beda, ngapain Anda banding? Heran saya. Nah, karena dia berpikir, jika orang mematuhi hawa nafsu, berarti dia tidak mematuhi Tuhan. Tidak mematuhi ini. Ketika dia mematuhi ini, berarti dia tidak mematuhi ini. Ini karena berbeda kan? Karena berbeda kan? Yang Tidak sama sudah kan? sudah tahu beda, Kalau ngapain saya- Anda banding? Yang ini. Lah, apanya yang tidak boleh dibanding? Kalau ketika saya patuh kepada ini, berarti saya tidak patuh kepada ini. Makanya konsep Anda Tuhan berarti kepada menyamakan dua kebaikan benda itu. adalah kepadanya. Menyamakan dua benda. Saya tidak menyamakan. Saya Kayak gini, satu menuhankan hawa nafsu, Kenapa bendanya beda? ini kata Anda, kan kayak gitu ya. Menuhankan Allah ini bendanya, lalu mau Anda samakan, kan kayak gitu, nggak cocok. Satu ya, ini satu yang menuhankan hawa nafsu bendanya, nih menuhankan Allah bendanya, ya. Apakah patut dibanding? Nggak bisa dibanding. Apa yang mau dibanding di antara gunting dengan kacamata? dia ada Aneh. Kalau yang sama, apa yang mau dibandingkan? Kan sama-sama kacamata. Sama juga saya memegang benda ini. Apa yang mau kita bandingkan dari sini? Kan sama-sama benda ini Ya, kan? jumlah Sama-sama rasa. benda ini kan? Iya, Ini kan satu nih, jumlahnya satu nih. apanya rasanya? satu, ada rasa perbandingan barang di antara keduanya. Ada rasanya. Ya, ada rasanya beda pasti. Sekarang saya keluarkan. Kan kayak gitu. Ini saya Aduh. keluarkan. Oke, coba lihat. Sama kan? Sama nggak nih? Hmm. Apa yang mau kita bandingkan dari sini? Ah. Apa yang mau kita bandingkan? Iya betul, sama itu. Nah, Apa yang kalaunya sama perbandingannya ya, Nah, sama. yang satu ini ya dibikin duluan atau belakangan. Itulah perbandingan namanya. Banyak. Makanya toples dengan toples, yang satu ini keluaran mana, bahannya seperti apa, terus dikeluarkan tahun berapa, kan kayak gitu. Makanya kalau membanding tuh toples dengan toples, apel dengan apel, jeruk dengan jeruk. Ya, kalau Saya Anda tidak membanding menanya. jeruk dengan Saya apel tidak nggak menanya cocok. kapan ini dibuat. Ya sudah, kan Saya tidak Anda paham menanyakan juga kapan kayak gini. ini dibuat.
Karena Anda tadi ya Saya hanya udah kesimpulannya kayak gini ya. kesimpulannya. Bang, kesimpulannya dari saya ya yang Anda katakan menuhankan hawa nafsu ini ya. Terus yang satu menuhankan Allah ini bendanya nggak bisa dibanding. Oke? Bukan berarti di sini dia mensekutukan beda, Allah dengan gunting nih, dengan ini. Nafsu dengan Allah beda kan? Bukan. Ya, beda kan? Apanya? Ya beda. Beda nggak? Nggak perlu dibanding, nggak perlu dibanding. Beda. Tetap aja Tuhan satu, Ketika- karena kacamatanya satu. Ketika Gunting Anda ini bukan memegang Tuhan, gunting, hawa berarti nafsu. Anda tidak memegang kacamata. Bang, gunting ini Kalau Anda adalah megang gunting, bukan megang Tuhan, kacamata. ini hawa nafsu. Ini kacamata menuhankan Allah, ini menuhankan hawa nafsu. Udah beda. Paham nggak? Ketika Anda memegang gunting, apakah Anda tunduk kepada kacamata? Tidak kan? Berarti Anda lebih Lah, tunduk kepada ketika gunting. saya memegang gunting Betul? ini, ya gunting Betul ini, lalu kacamatanya apakah jadi hilang atau pecah atau hancur? Bukan sayanya, saya tanya kacamatanya. Saya tidak mengatakan kacamata jadi gunting, tidak ada. Yang kita banding itu dua benda ini, bukan sayanya. Saya tidak mengatakan itu gunting ya. Waduh, sekolah lagi lah bang ya kalau kayak gitu ya. Dua yang berbeda, bukan dua yang sama. Iya, makanya Dulu, Bang. membandingkan Dulu, itu Bang. adalah Kita yang bisa dibandingkan dua hal. sesuatu yang- Bang. Membanding itu ya dengan dua hal yang sejenis. Kayak gitu. Nama jenisnya mobil. Mobilnya kalau apa? sesuatu yang sama, apa Mobil yang Alphard dengan Lamborghini. Nah, tuh satu jenis dibanding gitu. Baru sepadan. Kalau ini bisa dibandingkan, Bang. Gitu. Kalau ini dengan ini tidak bisa dibandingkan. Sama. Kalau ini bisa. Nah, disitulah. Karena dia tidak sama. Kalau ini apa yang mau dibandingkan? Kalau Bang, Pertanyaannya. salah logika Sama-sama Anda. seperti ini. Sama-sama Kalau kayak gini, kalau kacamata dengan gunting nggak bisa dibandingkan. Tapi kalau sesama kacamata bisa dibandingkan. Sama kayak toples tadi. Sesama toples bisa dibandingkan. Karena Apa apa? yang mau dibandingkan? Toples yang pertama Sama-sama keluaran kacamata. tahun berapa? Gunanya untuk Bahannya mana? seperti apa? Toples yang kedua itu dikeluarkan tahun berapa? Mereknya apa? Karena sama-sama toples yang dibanding. Wajar. Ini kacamata nih, ya banding kacamata. Kacamata yang satu kanan ya harganya berapa dengan yang kiri. Jadi membanding itu yang sepadan, yang setara. Bukan membanding kacamata dengan gunting. Nggak nyambung. Aduh. Hawa nafsu tuh gunting ya. Hawa nafsu tuh gunting nih saya contohkan. Terus yang menuhankan Allah itu kacamata. Lalu mau kita banding atau kita bilang kacamata ada dua? Enggak. Kacamatanya cuma satu. Tuhan cuma satu. Beda udah dibilang. Saya tidak. Kalau dia gunting dengan gunting kan fungsinya untuk memotong. Saya bertanya ini kegunaannya kalau begitu. Gunanya sama untuk memotong. Udah. Gunting sama gunting. Saya tidak kapan dibuat tajam atau tumpul. Ini kan sama untuk memotong. Malah saya membalas itu bang. Allah dengan hawa nafsu. Bolak-balik Anda. Saya membandingkan sesuatu yang berbeda. Hawa nafsu itu. Iya. Ya kata anda Kalau dia sama, tadi dia beda. akan bisa- Lalu ngapain Anda Kalau dia sama, nanya bisa berapa dibandingkan. Tuhan? Tetapi kalau dia berbeda, ini Coba. yang bisa dibandingkan. Lalu Betul apa ngapain enggak? Anda Kalau dia bertanya sama, berapa Tuhan? Ini kita nggak bisa bandingkan. Macet-macet. Apalagi mau kemana lagi? Kita ini belum selesaikan dulu satu. Ya iya. Selesaikan dulu ini dulu. Ini kita selesaikan. Bagi kami Tuhan itu, ya, bagi kami Tuhan itu kepadanya kami patuh tunduk. Ketika kami tidak patuh dan tunduk kepada itu bukan Tuhannya kami, bukan tuannya kami. Ya. Coba kalau ditanya, saya tanya No balik. problem. Siapa tuannya orang Islam? Apa? Tadi Siapa Tuhan Anda orang bertanya. Siapa? Seharusnya saya Siapa yang Tuhan? nanya. Aneh. Tanya, Seharusnya saya yang nanya, Abang. Tadi Abang udah Siapa? bertanya tentang ayat. Makanya kan saya analogikan. Saya bertanya bukan bertanya Tuhan. Saya bertanya Tuhan. Siapa Tuhan Apanya? orang Islam?
Tuhannya Saya umat Islam, bertanya, Allah siapa Subhanahu wa Tuannya orang taala. Islam? Kenapa? Tuan. Berarti Allah Tuan. Tuan. Tuan itu untuk manusia. Kalaunya Allah Subhanahu wa taala nggak bisa disebut Tuhan, dia disebut Tadi Tuhan. barusan Ustadz Yusuf PI menjawab. Tadi barusan Ustadz Yusuf PI menjawab. Saya bertanya, siapa tuannya orang Islam? Dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Berarti saya tanya balik lagi, apakah Allah Subhanahu wa taala itu Tuan? Tuan, betul. Tuhan atau Tuan gitu. Tuan. 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 Saya pikir T-U-N. Tuhan, makanya jelas yang ngomong untuk Tuan ya, Tuan itu Tuan. digunakan biasanya untuk manusia. Nggak cocok Saya bertanya, dengan siapa Allah, nggak tuannya cocok. orang Islam? Dia bertanya, Kalaunya siapa tuannya orang Tuan, Islam? Tuan itu adalah Nabi. Penghulunya Nabi Muhammad. Terus Kata Tuan itu apa? Definisi Tuan itu apa? Perlu dipatuhi atau definisi tidak? Tuan itu Sayyid. Sayyid, ya. Dari bahasa dulu Itu kita bahasa bahas. Arabnya. Bahasa Indonesia ya. Ya, Sayyid. Itu Tuan, bahasa terus? Arabnya. Ah, Baik. Saya bertanya, siapa tuannya? Tuannya Muhammad ya? Bukan Allah. ya, Nabi Muhammad adalah tokoh yang Siapa tuannya? pertama di Islam. Apanya Tuan udah atau dijawab tidak dia? Nabi Muhammad kan? Tuan bagi orang Islam. Aduh, kok muter-muter bang? Udah berapa kali saya jawab? Berarti Allah bukan Tuan. Berarti Allah bukan Tuan. Allah itu Tuhan. Tuhan, bukan Tuan. Hmm. Bukan Tuan. Nggak cocok Allah itu Tuhan. Tuhan itu untuk manusia. Kenapa? Nah, bagaimana cara kita mengatakan bahwa dia itu Tuhan? Bukankah kita patuh kepada dia, tunduk kepada dia? Iya, patuh. Tunduk tidak kalian kepada patuh? Ya, ya Berarti iya Allah patuh, tunduk, patuh tapi tidak melakukan penyembahan. Saya tidak mengatakan menyembahan. Tidak ada saya menyebut penyembahan. Ya makanya. Anda aja yang mengatakan itu. Lalu Berarti apa bingungnya? definisi- Kan mudah membedakannya. Yang ini Allah adalah Tuhan, yang ini Berarti Tuhan tuannya adalah Nabi orang Islam Muhammad. ini adalah Nabi Muhammad. Betul nggak? Betul nggak? Tuannya orang Islam adalah Nabi Muhammad. Tuannya, Betul nggak? tuannya. Artinya kepadanya tuannya. Artinya kepada Nabi Muhammad lah orang Islam patuh, tunduk dan sebagainya. Betul? Nah, ya umat Islam tunduk Enggak. patuh kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah Tuan, bukan Tuhan. Oke? Berarti Allah tidak perlu dipatuhi. Karena dia bukan Tuan. Loh. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Menaati Allah ya menaati Rasul. Saya bertanya. Kayak gitu. Berarti Lalu Allah apanya berarti? perlu dipatuhi tidak? Kan tadi Nabi Lah, Muhammad kalau Tuhan kami, mematuhi kepadanya Nabi kami telah patuh. gini, kalau mematuhi Nabi ya mematuhi Allah sama. Kan Nabi yang mempraktekkan Berarti bagaimana Allah cara juga Tuhan. ibadah. Kan Berarti Allah juga Tuhan. Allah itu Tuhan. Kok Tuhan? Gak nyambung. Iya Tuhan. Jadi apa gitu feelnya yang Anda mau utarakan? Kosong semua jadinya. Jadi gini Pak Ustadz. Kata Tuhan tadi, Pak Ustadz mengatakan bahwa kata Tuhan ini kepadanya kita patuh, tunduk. Betul nggak? Nah, kita patuh, tunduk, sujud, kita dikendalikan oleh Tuhan ini. Oke, setuju nggak tadi? Setuju kan? Oke. Nah, Terus? artinya Tuhan itu adalah tempat kepadanya kita patuh, tunduk. Nah, sementara Pak Ustadz tadi mengatakan bahwa orang Islam tuannya itu adalah Nabi Muhammad. Artinya dia hanya tunduk patuh kepada Nabi Muhammad. Terus Allah ini ya iya. gimana nih yang Allah nih?
Ya Tidak. kalau mengikuti Nabi Berarti dia Tuhan Muhammad, ya apa yang diperintahkan Nabi Muhammad, maka telah menaati Allah. Berarti berarti dia berarti dia Tuhan juga. Tuhan kalau Allah itu bukan Berarti Tuhan. dia Tuhan juga. Kan nggak mau dipaksa Makanya, kayak Pak gimana pun Ustaz, nggak dapat Tuhan- gitu. Nggak bakalan dapat kita tunduk patuh kepada Nabi. Tuhan umat Islam adalah Nabi Muhammad, ya induknya Nabi Muhammad. Oke, kan kayak gitu ya. Kita mengikuti sunnah Rasulullah, kita sebut Tuhan. Lalu Allah gimana? Ati Allah wa ati'ur Rasul. Taat kepada Allah adalah taat kepada Rasul. Kan kayak gitu. Lalu siapa Allah? Apakah Tuhan? Bukan. Dia adalah Tuhan. Beda dengan Nabi. Tadi kan barusan Pak Ustadz mengatakan Aduh. Tuhan itu Nggak ngerti saya, Bang. patuh. Analogi aja Anda membawakan sama saya salah-salah gitu. Dengar dulu. Anda tadi kan mengatakan Tuhan itu kami patuh dan tunduk kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah Tuhan bagi kami. Tadi kan Anda barusan mengatakan seperti itu. Iya terus. Nah, terus saya tanya, yang Allah bagaimana? Allah itu Tuhan, berarti Kenapa? Allah Tuhan juga kan? Karena kalian Allah patuh juga itu kepada adalah Allah. Tuhan semesta alam. Udah, Bukan Tuhan. terus? Lah bukanlah. Tuhan Bukan itu Tuhan. untuk manusia. Dan berarti tidak perlu dipatuhi. Lah, kalau untuk sesama manusia ya Bingung Tuhan ya. sebutannya. Kok bingung apanya? Kau yang bingung. Udah enaknya dicerna Allah adalah Tuhan. Tadi Ya, kan Anda Nabi Muhammad mengatakan. adalah Tuhan. Kau yang bingung gitu. Tuhan itu, Tuhan itu kan tunduk. Pengertian dari Tuhan itu kepadanya kita tunduk, patuh kan? Kan Anda yang katakan tadi bahwa Anda patuh kepada Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad adalah tuannya orang Islam. Betul nggak tidak tadi seperti itu, Pak Ustaz? Betul nggak? Iya. Anda barusan ngomong seperti itu. Nabi Muhammad itu Iya. Tuhan. Dah. Terus? Tuhan. Nah, terus yang Lalu? Allah, Allah Tuhan. patuh tidak kalian kepada Allah? Ati Patuh tidak Allah wa kepada ati'ur Rasul. Patuh. Patuh. Nah, Ya iya. berarti Karena Allah Betul. yang memerintahkan Berarti dia Tuhan nabinya, juga? Tuhan memerintahkan tuannya. Berarti Allah Tuhan Nah, juga. kan kayak gitu. berarti Allah Jadi Tuhan Allah juga. itu Tuhan, bukan Tuhan. Sebentar tadi. Memerintahkan tuannya, Allah merintahkan tuannya. Berarti tuannya Allah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Ya, Tadi kan Pak Ustadz mengatakan Allah memerintahkan tuannya. Berarti tuannya Allah siapa? ya. Allah memerintahkan tuannya biar Anda paham gitu bahasanya yang dibahas. Artinya Karena dengan Artinya, nabi dengan tuannya Allah utusan siapa? itu beda. Allah memerintahkan tuannya. Berarti tuannya Allah siapa? Ya, bukan Allah punya tuan, bukan. Punya tuan. Allah punya tuan. Allah memerintahkan tuannya tuan bagi seluruh manusia. Tadi dari mulut Anda mengatakan Allah Nah, memerintahkan makanya tuannya. kau kan maunya kayak gitu, Nabi ya tuan bagi seluruh manusia. Jadi kalau saya bahasakan ya Allah memerintahkan tuannya, Tuannya bukan Allah. berarti Allah punya tuan. Yang kau pahami tadi tuan Nabi Muhammad itu ya Allah memerintahkan tuannya, bukan Allahnya punya tuan. Allah Heran memerintahkan saya tuannya. dengan ini. Jadi Kayak siapa gimana tuannya? pemahamannya? Anda kan Apanya? barusan Anda dari mulut Anda mengatakan Allah memerintahkan tuannya. Berarti siapa tuannya Allah ini? Pasti yang diperintah dia Enggak, tadi kan? Allah enggak punya tuan, enggak. Aduh Bang, sebaiknya gini ya. Anda sekolah lagi lah kayak gitu ya. Bagi heran saya. Tadi Anda mengenali Nabi Muhammad tadi adalah Tuhan kata Anda. Ya, saya juga bilang Nabi Muhammad itu Tuhan, kan kayak gitu.
Nah, jadi Balik lagi. Nabi Muhammad itu adalah Anda kenali Tuhan kan kayak gitu. Nah, lalu Allah siapa Tuhan? Makanya saya bilang Tuhan ini memerintahkan tuannya. Paham? Tapi Bukan berarti kata Yusuf, Allah itu ih, punya atasan, bukan kata enggak. Gimana sih? Kamu mengenali bukan Nabi Tuhan. saya kan Siapa, tadi siapa? dengan sebutan Tuhan. Kamu mengenali Nabi saya tadi dengan sebutan Tuhan, oke? Tuhan ini Tidak, adalah tidak utusan seperti dari itu. Saya Tuhan. bertanya kepada Jadi Saya Tuhan ini bertanya memerintahkan kepada Anda, tuannya. siapa tuannya orang Islam? Siapa tuannya orang Islam? Anda menjawab Nabi Muhammad. Nah, terus tadi Anda Nah, dari ya, mulut Anda terus? sendiri mengatakan Allah memerintahkan kita. Artinya tuannya Tuannya Allah kan? siapa? Tuan Tuannya Allah Tuan ini- tadi siapa yang saya Iya, yang tuannya saya siapa? sebut Tuan tadi siapa? Yang saya sebut Tuan tadi siapa? Yang kita kenali Tuan tadi siapa? Nyanya tadi. Iya, Anda mengatakan tuannya, Allah karena- tadi siapa? Tuannya karena Allah menciptakan Tuan ini. Allah mengutus Tuan ini. Allah. Iya, Hmm. ayo. Allah memerintahkan tuannya. Aduh. Ini tuannya Allah. Apa ya? Baik, yang kita kenal dengan Tuan yang kita Betul atau kenal tidak? dengan Tuan tadi Coba siapa? secara ini. Coba, yang kita kenal dengan Tuan tadi siapa? Nah tadi kan saya bertanya. Ya udah, Apa, ya apa, saya apa? ya saya Tarik apa saya dulu? kasih tahu lagi Jadi tadi Anda. kan saya bertanya, Pak Ustaz. Ah. Nabi Muhammad dikenali, Saya- kita dengar kenali dulu, dengan dengar apa dulu. tadi? Terang. Jadi tadi saya bertanya. Dengar dulu. Pelan-pelan. Jadi saya bertanya, siapa tuannya orang Islam? Ustadz Yusuf PI menjawab, Nabi Muhammad. Betul kan? Nah, tuannya nih tuan, Nah, ya, terus oke tadi- nih tuan. Oke. Ya. Nah, Yusuf PI lagi mengatakan, Allah memerintahkan tuannya. Ya tuannya Allah Tuannya. ini siapa? Nah, yang disebut Kalau bukan yang diperintah tadi. dimaksud tuan ya, yang dimaksud seperti tuan itu. tadi siapa? Yang dimaksud tuan tadi siapa? Bukan tuannya orang Islam, kata Yusuf PI. Yang kita Muhammad kenali adalah tuan tuan. tadi siapa? Nah, Nabi artinya apa? Allah memerintahkan Iya. tuannya, Allah memerintahkan nabinya. Kayak gimana sih? Kayak gitu aja susah ya memahaminya. Padahal kau sendiri yang mengenali dengan kosakata tuan. Makanya biar kamu paham kan kayak gitu. Ya, Allah benar. memerintahkan tuannya karena tuan tadi saya jelaskan adalah Nabi Muhammad. Bukan Allahnya punya tuan lagi. Enggak nyambung. Apa heran saya. Aduh bang, kayak gini ya, kayak gini. Lebih baik bang ya, lebih baik saya sarankan abang belajar bahasa yang benar gitu ya. Gitu, aneh, bikin malu gitu loh. Aduh, Tadi saya bertanya pada Ustadz Yusuf PI, siapa tuannya orang Islam? Yusuf udah PI tadi menjawab Nabi Muhammad. udah dijawab kan, udah. Sudah Iya. terjawab kan? Nah, terus? Allah katanya memerintahkan tuannya. Ya tuan tadi siapa? Tuannya- Tuan tadi siapa yang kita Tuan kenali? Allah ini berarti Yang namanya tuan tadi siapa? tuannya tadi siapa? Tuan yang namanya tuan tadi siapa? Nih. Ya kan Yusuf PI ya. Eh. Allah memerintahkan tuannya. Berarti Tuan tadi siapa yang diperintah itu kita tadi. kenali tuan tadi? Tuan tadi itu siapa? itu tuannya orang Islam. Betul? Ya, Tuannya siapa orang Islam namanya? menurut Yusuf PI, bukan menurut saya loh. Namanya siapa? Ya, sekarang Allah memerintahkan Namanya tuannya. Muhammad. Oke? Yang dimaksud Nah, tuan berarti tuannya. nabi. Allah memerintahkan tuannya. Nya itu adalah kembali kepada Allah. Allah Karena nabi Bisa itu gini, Tuhan adalah saya ciptaan Yusuf. Allah. Kenapa?
Gini, Ustadz Yusuf PI. Nyanya Tuhan itu saya kembali Yusuf kepada PI. Saya Allah merintahkan karena Yusuf Allah PI. menciptakan Nabi. Iya, berarti Oh, susah tuannya Allah gitu. Muhammad. Kalau seperti itu. Ah, Gini. Saya memerintahkan Yusuf PI. apa ya? Yusuf PI ini tuan saya. Gini, saya memerintahkan Yusuf PI. Nah, ada orang mengatakan saya memerintahkan Yusuf PI. Sama tadi, Yusuf PI mengatakan bahwa Allah memerintahkan tuannya. Betul nggak tadi? Tuannya berarti tuannya Terus? Allah ini yang diperintah itu Biar tadi. biar dia Betul nggak? muter-muter Sekarang dulu logika. teman-teman. Muter-muter dulu dia. Nggak mutar, itu mutar. Itu logis tuh. Allah Apanya? memerintahkan tuannya. Tadi Yusuf mengatakan bahwa Allah memerintahkan tuannya. Betul nggak? Betul. Betul nggak? Sekarang saya Nah, sekarang berarti sekarang Allah saya ini memerintahkan. saya tanya yang namanya tuan tadi siapa dulu? Anda sudah membetulkan. Saya mengiyakan tanya kepada saya bahwa dulu. Allah memerintahkan. Ya. Allah memerintahkan tuannya. Tuan tadi siapa yang dikenali tadi siapa? Siapa tuan tadi? Tadi pertanyaan, ya benar, sebentar dulu. Kalau Saya tanya tuannya lagi dalam siapa perkataan tuan tadi? tuannya orang Islam menurut Yusuf PI adalah Nabi Muhammad. Tuannya orang Islam, Nabi bukan tuannya Muhammad. Allah. Nah, oke. Sekarang Ya. saya membahasakan Allah memerintahkan tuannya yang dikenali oleh manusia tadi, umat Islam tadi apa? Tuan tadi. Allah memerintahkan tuannya, betul? Yusuf PI mengatakan itu berarti Allah memerintahkan. Ya, Allah Tuannya. memerintahkan nabinya kan? Oke? Nah, dari Yusuf PI mengatakan seperti itu, tapi Allah memerintahkan tuannya tadi bahasanya begitu. Makanya ya jangan menolak waras gitu. Nah, Saya membahasakan Anda aja kayak yang gitu ngeles kayak tadi. kenapa? Nah, Karena agar kamu ya paham penjelasan saya karena kamu mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu tuan. Oh, berarti lawan Bukan bicara saya ini mengenalinya dengan sebutan tuan. Kayak gitu. Makanya ketika saya membahasakan Tuhan memerintahkan tuannya. Bukan berarti Tuhan punya tuan, tetapi yang dimaksud tuan tadi adalah tuannya umat Islam yang diperintah oleh Tuhan. Paham? Enggak Jadi ngerti. Yusuf PI Gitu. apa? Tuannya Allah memerintahkan. Allah Ya, memerintahkan. jadi Allah itu tidak punya atasan. Jadi Allah tidak punya atasan. Yang dimaksud tuan tadi adalah tuannya umat Islam. Dah? Nggak ada tadi Yusuf PI mengatakan tuannya umat Ya, Islam. Dari awal iya itu kan memang. kata kamu. Kan kau sendiri yang nanya siapa tuannya umat Islam. Kayak gimana sih? Kau sendiri yang nama yang menanya siapa tuannya umat Islam. Kan gitu. Aduh. Betul. Pada awalnya saya bertanya kepada Yusuf PI. Yusuf PI menjawab. Saya kan pertanyaan saya gini. Mau saya ulang lagi? Pertanyaan saya siapa tuannya orang Islam? Udah Yusuf PI udah menjawab clear, Nabi udah terjawab ngapain? Udah clear. Nah, Ya udah terus clear Yusuf gitu. PI berkata lagi, Allah tuannya. Nah, tuannya Allah berarti yang diperintahkan itu. Kan logikanya seperti itu. Ketika saya memerintahkan tuannya saya, sebenarnya tuan saya ini Yusuf PI ini. Berarti saya memerintahkan Yusuf PI. Emang namanya tuan itu bisa Apa ya? diperintah gitu? Oh, berarti kau mau memerintah bos kau gitu? Hah? Yusuf PI barusan ngomong tadi. Allah memerintahkan tuannya. Makanya yang namanya bos atau tuan itu nggak bisa diperintahkan. Kalaunya ada yang memerintahkan tuan, ya Allah memerintahkan tuannya, berarti ada yang lebih tinggi daripada tuan, yaitu Tuhan. Itu kata Yusuf PI tadi, bukan kata saya. Nah, Allah memerintahkan makanya tuannya. Yusuf PI.
Makanya nih ya, sekali lagi ya, nih saya ulangi ya. Dia bertanya siapa tuannya umat Islam, saya jawab Nabi. Baik, Nabi katanya tuan, ya. Lalu ya Allah siapa katanya? Ya, Allah adalah Tuhan. Tuhan dengan tuan beda. Lalu saya bilang Allah ya memerintahkan tuannya. Tuannya siapa yang dimaksud? berarti Tuannya tuannya umat Allah Islam. Ya, Tuannya tuannya Allah umat berarti- Islam siapa? Tuannya Allah berarti Tuannya umat Islam tidak tadi siapa? seperti itu, Yusuf itu. Allah Kan memerintahkan. gitu. Kayak gitulah, kembali lagi ya Bang ya. Anda udah mengenali tuannya umat Islam tadi adalah Nabi Muhammad, kan gitu. Lalu saya bilang Allah memerintahkan tuannya. Tuannya umat Islam tadi siapa? Hah? Ngeles. Tadi barusan Ngeles apa? Hei. Makanya Bang ya belajar lagi bahasa yang baik dan betul ya gitu. Ya. Aduh, dah kayak saya harap Bang ya besok nanti kembali lagi ke SD dah kalau kayak gitu. Masa kayak gitu aja nggak paham gitu loh. Coba bahasanya. Allah memerintahkan tuannya. Berarti Allah Ya memerintahkan. tuannya. Siapa yang diperintahkan Allah? Ya, tuannya tadi. Tuannya siapa? Tuannya Allah. Ya, orang Ya. yang diperintahkan tadi. Kan bahasanya seperti Ya itu. tuannya tadi tuannya. Oke? Ya, tuannya Dah. Allah kan? Nih, ini saya ulang Tuannya sekali Allah. lagi ya. Sebelum saya turunkan Anda nih Tuannya ya. Gini ya, Bang ya. Tuannya Allah kan? Anda bertanya, oke. kan gitu. Anda bertanya, siapa tuannya umat Islam, oke? Ya, oke. Saya jawab Nabi Muhammad, Ya, terus? oke? Tuannya umat Islam Nabi Muhammad, oke? Allah memerintahkan Ya. tuannya. Tuannya tadi siapanya? Tadi Tuannya? siapa? Yang dikenali tadi siapa? Ya Allah. Kan disebut Yusuf Allah. Allah memerintahkan Allah tuannya. memerintahkan tuannya umat Islam, kan gitu. Ada Apa? itu Kok baru sekarang susah penjelasan. gitu ya? Iya, dah. Yang kita kenali Baru kali tuannya. ini diralat Yusuf. Baru kali ini. Makanya diralat Bang, Yusuf. gini saya sarankan untuk sekolah lagi dan jangan sampai Allah menolak waras memerintahkan gitu. tuannya Jangan sampai menolak waras gitu. Tadi Sayang Bang dia ya. ngomong Allah memerintahkan tuannya. Loh, Terus telak saya diperbarui dia ngomong lagi nih. Allah memerintahkan Saya tuannya Islam. saya udah telak ngomong Allah memerintahkan tuannya, gampang. Kenapa? Karena yang kita kenali Anda, tuan tadi adalah jadi Nabi Muhammad barusan kan? meralat. Tuan tadi adalah utusannya kan kayak gitu. Allah memerintahkan yang tuan Ya Allah iya, yang diperintahkan Allah itu. nih Allah memerintahkan tuannya. Dah, Berarti tuannya siapa? yang Tuannya diperintahkan umat itu Islam tuannya Allah, tadi betul. ya. Jadi yang diperintahkan tadi adalah tuannya umat Islam tadi ya, yang kita kenali adalah Nabi Muhammad. Bukan berarti Allah punya atasan. Itu baru Bukan baru sekarang, kau yang kagak ngerti. Makanya sayang Bang, ya sayang ya, sayang beribu-ribu sayang gitu ya. Jangan menolak waras. Setidaknya Anda bisa sekolah lagi lah nanti gitu ya. Kasihan saya masa yang kayak gitu aja nggak paham. anak kita. Kayak gimana ya, heran saya gitu loh. Andai kata Anda Aduh, heran saya. pasti orang mengira bahwa yang diperintahkan Allah itu adalah Tuhan. Bukan mengira Bang, bukan mengira. Kan ada rentetan pembicaraannya. Heran saya. Lain saya punya statement sendiri kan kayak gitu. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Nah, saya lalu ngomong Allah memerintahkan tuannya. Bisa Anda mengartikan oh Allah punya atasan. Karena nggak ada pembahasan sebelumnya. Bisa jadi orang berasumsi kayak gitu. Tapi sebelumnya pembahasannya seperti apa? Tapi itu kan Tuannya dari umat Islam itu Nabi Muhammad. Kan kayak gitu. Aduh, ada lagi nggak? Kan selesai. Biar yang lain bisa juga ikut naik.
ada perkataan baru. Jadi Bang, Ya, satu udah Ustaz lah kan room eh, eh. Enggak, roomnya gini saya. kasihan Roomnya yang Ustaz antri Kaimon juga, enggak, Pak. yang mau naik, yang mau diskusi juga banyak Bang, 50 lebih gitu.